Selamat datang teman-teman di video pembelajaran praktikum Sistem Informasi Geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar memberikan sedikit tutorial bagaimana cara melakukan teknik overlay yaitu dissolve. Kalau pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan overlay menggunakan teknik intersect dan union. Kali ini masih sama di lingkup overlay, tapi teknik yang akan kita gunakan adalah teknik dissolve. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara melakukan pemodelan kesesuaian lahan, di mana pada acara kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana pemodelan kesesuaian lahan untuk permukiman. Jadi nanti kita akan melihat di mana saja area yang bisa untuk ditempati, dihuni sebagai tempat tinggal, dan yang mana yang tidak sesuai untuk daerah tempat tinggal. Langsung saja kita buka. Ini dia aplikasi ArcGIS. Kita akan masukkan data. Ya, ini dia. Pada acara kali ini atau video kali ini, video keempat, kita akan membuat atau melakukan pemodelan kesesuaian lahan menggunakan teknik dissolve. Itu menggunakan 3 parameter, yaitu bentuk lahan, lereng, dan kerawanan. Tapi teman-teman nggak perlu harus mematok untuk harus menggunakan ini, karena variabel-variabel yang bisa digunakan untuk melihat kesesuaian lahan itu banyak, tidak hanya bentuk lahan, lereng, dan tingkat kerawanan. Langsung saja kita masukkan ketiganya, kontrol, dan kita klik dan kita add. Ya, ini dia, sudah kita input bentuk lahan, lereng, dan rawan atau tingkat kerawanan. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah terproyeksi. Kita lihat view, data frame properties. Ya, WGS 1984 yang UTM zone 49S. Kita oke, dan ya sudah. Jadi teman-teman, untuk melakukan langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita harus membuat harkat. Harkat itu, kalau teman-teman sudah belajar di mata kuliah evaluasi dan kesesuaian lahan, seharusnya teman-teman sudah mengetahui bahwa tiap faktor ini memiliki harkat, di mana ada harkat 1 dan harkat 0. Harkat 1 itu merupakan tingkat apakah di wilayah tersebut bisa dipakai untuk pemukiman, karena kita kan di sini kasusnya untuk kesesuaian untuk ke pemukiman. Dan kalau di harkatnya 0 itu yang tidak sesuai. Kita lihat dari yang kemiringan lereng terlebih dahulu. Kita klik kanan dan kita buka open attribute table. Di sini teman-teman, saya sudah membuat, ini dia, saya sudah membuat harkat. Ini dia harkatnya. Ini kita hapus terlebih dahulu deh, delete fill. Ya, jadi ini dia harkat yang sudah dibuat berdasarkan si ini keterangan, dimana kalau dia kemiringan lereng, kalau dia di bawah 25%, itu harkatnya 1, artinya sesuai untuk pemukiman. Kalau dia di atas 25%, itu tidak sesuai, karena dia termasuk yang tidak bisa dijadikan pemukiman. Kita lihat tadi ini 15-25 dia 1, dia bisa. Kemudian yang ini yang 25 ke atas itu tidak bisa, makanya harkatnya dibuat 0. Dan yang datar 1, yang landai 1 karena di bawah 25, dan sangat curam di atas 25, sehingga harkatnya kita buat 0. Bagaimana cara membuatnya harkat? Karena ini sudah ada, sudah disediakan, sudah saya buat terlebih dahulu, sehingga kalau untuk membuatnya ini table option, terus add fill yang short integer. Misal kita buat harkat underscore 1 karena dia sudah ada harkatnya kan. Iya, harkat underscore 1. Nah, untuk mengisinya ini teman-teman bisa klik editor dan start edit.
Nanti sesuaikan seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau dia untuk yang kemiringan lahan, harkatnya itu satu untuk yang di bawah 25%, atau untuk sesuai untuk pemukiman. Kalau dia di atas 25%, dia itu harkatnya 0, tidak sesuai. Nanti tinggal diklik terus diisi satu dan sebagainya, begitu ya teman-teman. Nanti kalau untuk men-save nya bisa edit, stop edit, dan di save. Yes, kita hapus saja karena sudah ada ya yang kita buat harkatnya. Oke, begitu juga kita akan cek ke yang bentuk lahan. Open attribute table. Yap. Open attribute table itu sendiri terdiri juga dengan dua harkat 1 dan 0. Yang satu yang sesuai itu kecuali V1, V2, dan V3 kalau teman-teman sudah belajar kemarin di mata kuliah EKSL. Jadi kalau dia V1 itu adalah kepundan, bagian kepundan. V2 kerucut gunung api. Ketiga bagian lereng gunung api. Ya, jadi kalau dia kepundan, kerucut gunung api, dan lereng gunung api, di bagian itu untuk bentuk lahannya tidak bisa dipakai untuk pemukiman, sehingga ini kerucut dibuat harkat 0, padang lava, lelehan sampai batasnya buka itu dibuat 0. Mulai dari lereng tengah sampai perbukitan terisolasi itu dibuat yang harkat 1 atau sesuai. Kita close dan kita akan lihat untuk yang rawan. Sama halnya, untuk yang rawan akan tetap membuat harkat 0 dan 1. Untuk yang tingkat kerawanan itu kalau dia harkat 1 yang sesuai itu adalah yang tidak rawan atau kawasan non pertanian. Kalau dia yang rawan itu harkatnya 0, yaitu selain kawasan non pertanian. Misal ini pertanian. Nah, kecuali kawasan non pertanian itu kan pastinya kawasan pertanian. Nah, ini misal kita beri harkat 0. Ini yang kawasan non pertanian kita beri 1 karena sesuai. Ini hutan lindung kita beri 0 karena tidak mungkin membangun pemukiman di sana. Begitu juga dengan kawasan lindung di luar kawasan hutan, itu juga tidak mungkin, sehingga harkatnya kita berikan 0. Sama saja kalau teman-teman mau membuat tabel harkat, nanti tinggal di table option, add field, dan seperti yang tadi sudah di bagian lereng kita kerjakan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik overlay yang kemarin kita sudah pernah coba di video sebelumnya, yaitu teknik intersect. Kita akan men-intersect terlebih dahulu bentuk lahan dan lereng. Setelah nanti bentuk lahan dan lereng, kita kemudian intersect lagi ke tingkat kerawanan. Jadi seperti yang sudah kita lihat kemarin, teman-teman bisa pakai ini Art Toolbox. Sama saja, mau yang search juga bisa. Kita cari intersect. Ya, ini dia intersect analysis. Untuk input feature-nya kita pakai yang BL atau bentuk lereng. Bentuk lahan. Loading ya, dan yang satu lagi kita masukkan temennya yang lereng. Nanti untuk outputnya di Praktikum SI cara di solve kita buat yang ini folder kesesuaian dengan file name, berarti ini yang BL lereng ya, BL lereng. Kita save dan kita oke. Kita tunggu analisisnya berjalan. Mungkin teman-teman bingung ini daerah mana. Kalau teman-teman yang tidak tahu, kalau teman-teman yang di Jogja pasti tahu langsung ini daerah mana. Ini adalah daerah Sleman.
Jadi kenapa tadi bentuk lahannya itu ada kebundan, kerucut gunung api, lereng gunung api, karena memang daerah Sleman, daerah Yogyakarta itu berada di kawasan dari Gunung Merapi. Itu sebabnya tadi di bagian bentuk lahan, kalau teman-teman kebingungan, tadi bagian V1 kebundan, kerucut gunung api, V2-nya, terus V3-nya lereng gunung api. Itu kenapa? Karena memang dia ada di ada di daerah Yogyakarta, daerah Sleman. Ya, proses intersect untuk BL lereng berhasil. Selanjutnya kita langsung intersect saja lagi yang BL lereng dengan yang kerawanan. Yap. Oke. Ya, BL lereng intersect tadi kita lupa ya mengubah namanya, kita ubah dahulu. BL lereng rawan. Ya, jadi kita sudah berhasil menintersect BL bentuk lahan, lereng maupun kerawanan, dan kita sudah mendapatkan sebuah data baru yang mencakup ketiganya. Kita lihat di open attribute, ya teman-teman bisa lihat semua ini ada hub. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat satu tabel baru, satu field baru. Kita add field dengan nama skor total, karena skor total ini akan kita pakai untuk analisis di solve. Jadi skor total, yap, di sebelah ini nanti dia masih 0, belum ada berisi, karena nanti skor total itu akan kita isi dengan hasil kali dari ketiga harkat tadi. Jadi harkat pertama yang ini akan kita kalikan ke harkat yang satu, ini harkat 1, dan akan kita kalikan lagi dengan harkat yang ini. Jadi ketiga harkat itu nanti akan kita kalikan. Cara mengkalikannya adalah menggunakan kalkulator. Jadi klik kanan dan field kalkulator. Ini kita klik yes. Selanjutnya kita cari harkat. Ini harkat, kita double klik. Ini kali, kita klik kali. Terus ini harkat 1, kita klik kali, dan ini dia harkat 1, 2, double klik oke. Dan setelah itu kita klik oke. Dan iya, ini dia hasil kalkulatornya sudah keluar. Ada yang 0, ada yang 1. Artinya kalau dia 0 itu tetap sama, tidak sesuai untuk pemukiman. Kalau dia 1 itu sesuai yang untuk pemukiman. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik melakukan dissolve-nya. Oke, setelah itu teman-teman kita akan melakukan proses dissolve, di mana data-data dengan atribut yang sama yang berdekatan akan dijadikan satu. Ya, ini dia dissolve, kita pakai yang ini, dissolve data management. Oke, ini dia. Kita input feature yang paling baru tadi, BL lereng yang sudah kita intersect dengan kerawanan, dan kita dissolve yang ini, skor total. Outputnya kita buat dissolve, save, dan kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu, dan ya sudah berhasil ya teman-teman dissolve. Ini adalah hasil dari dissolve yang telah kita lakukan. Kita akan lihat open attribute table, ya ada 2, 0 dan 1. 0 artinya dia tidak sesuai untuk dijadikan lahan pemukiman, dan 1 itu artinya sesuai untuk dijadikan lahan pemukiman.
kita akan coba masukkan teks dengan nama kesesuaian. Oke, ya di sini kita edit, start edit. Oke, flavor. Maaf, kita ulangi. Stop edit. Edit, start edit. Oh ya, yang ini kita klik pakai yang dissolve. Oke, setelah itu ini tidak sesuai, ini yang sesuai. Setelah itu kita stop edit dan kita save. Oke, setelah itu kita akan mencoba mempercantik supaya lebih jelas dibacanya. Kita bisa matikan ini, sebenarnya tidak apa-apa juga sih tidak dimatikan, tapi supaya lebih rapi. Selanjutnya properties, ke categorize, kita pakai yang kesesuaian, add value-nya, dan ini dia yang sesuai dan tidak sesuai. Kita ubah coba, yang sesuai itu hijau, yang tidak sesuai mungkin merah kali ya. Merah. Oke, terus kita apply. Oke, jadi ini adalah hasil dissolve dan juga proses melakukan pemodelan kesesuaian lahan untuk pemukiman, dimana akhirnya kita nanti bisa mengetahui teman-teman yang bagian hijau ini sesuai untuk dijadikan lahan pemukiman, sedangkan yang merah ini tidak sesuai untuk dijadikan lahan pemukiman. Kiranya teman-teman dapat mengerti bagaimana cara melakukan proses dissolve maupun pemodelan sederhana untuk kesesuaian lahan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.